aku Fanny. Hari ini kita bahas tentang frekuensi. Habis kita bahas tentang 3D and 5D consciousness, banyak banget yang nanya, gimana caranya supaya aku tahu ada di frekuensi mana aku sekarang, ada di level consciousness mana sekarang. So, hari ini kita akan bahas gimana caranya mengecek frekuensi kita di mana. Seperti yang udah sering kita dengar di mana-mana ya, untuk tahu di mana energi kita. Kemarin sempat aku ungkit ya, kita bisa ngelakuin tes ini dimanapun, kapanpun. Yang penting kita jujur, modalnya free, modalnya itu kejujuran aja. Dan pasti banyak dari kalian yang udah dengar tentang cara ngecek frekuensi di tabel frekuensi, Map of Consciousness. Pernah lihat juga tabel ini kan? Tapi banyak yang udah ngelihat tabel ini masih bingung maksudnya dari isi tabel frekuensi itu gimana dan gimana cara mencocokkannya dengan energi frekuensi yang kita miliki sekarang. So, mari kita kenalan dulu sama tabel frekuensi, bagaimana sejarah ditemukannya, dan kemudian baru akan kita bahas gimana cara ngeceknya. Tabel frekuensi ini diciptakan sama Dr. Hawkins. Dr. Hawkins inilah yang mengemukakan bahwa kesadaran manusia itu memiliki medan energi, dan medan energi ini bisa dibagi ke dalam 17 tingkat. Tingkat energi setiap orang itu dapat mempengaruhi pencapaiannya dalam hidup, dan tingkat keberlimpahannya, abundance-nya, bagaimana dia melalui hidup ini. Bisa menentukan aura, bisa menentukan prinsip-prinsip kehidupan dia, bisa menentukan gaya berbicaranya, segala aspek dalam hidup, bahkan termasuk kesehatan. Klasifikasi tentang 17 tingkat energi kesadaran ini adalah hasil penelitian Dr. Hawkins selama 20 tahun. Dia secara acak memilih objek penelitian, orang-orang yang diteliti sama dia dari berbagai aspek, berbagai wilayah, berbagai suku, nggak peduli daerah mana dia, dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Amerika Selatan, Eropa Utara, dan berbagai tempat lainnya. Selain dari negara, dia juga memilih ras, suku, budaya, profesi, rentang usia, jenis kelamin. Dengan total sudah melebihi 250.000 orang yang diteliti sama dia. Dan dari jutaan data yang terkumpul, dia terus ngumpulin data ini dan mendapatkan jawaban yang konsisten. Kejadian apa sih yang dia alami sampai dia bisa menemukan tabel frekuensi ini? Kita kenalan dulu sama dia. Dr. Hawkins pernah kerja sebagai loper koran waktu dia masih kecil, dan suatu malam di musim dingin, malam itu adalah badai salju. Waktu itu dia nganter koran di tengah badai salju. Sejauh mata memandang yang dia lihat hanyalah salju-salju, karena dia masih kecil, terus cuaca juga dingin banget. Untuk merasa tetap hangat, bertahan dari rasa dingin ini, dia menemukan tempat kecil di suatu ladang untuk bersembunyi supaya dia tetap hangat. Karena saking dinginnya, dia nggak merasakan dingin lagi, dia malah merasakan sebaliknya. Dia mulai merasakan kehangatan yang damai banget, tenang banget, nggak bisa dijelaskan katanya. Dan ini adalah salah satu tanda dia udah kena hipotermia. Hipotermia itu karena kedinginan ya. Beruntung papanya datang tepat waktu, terus dia dijemput, dibawa pulang. Tapi kejadian dia selama hipotermia ini, entah dia ngelihat atau ngerasain apapun di situ, dia nggak pernah cerita sama orang dewasa, cuma dia sendiri yang tahu. So, sejak kejadian itu, mulailah dia penasaran sama kehidupan, membangkitkan rasa ingin tahunya tentang kesadaran manusia. Masih kecil loh padahal. Dan setelah dia beranjak dewasa, dia pernah gabung dalam Perang Dunia Kedua sebagai tentara tentunya. Dan selama di medan perang, tentu aja ya, dia itu udah seringkali berpapasan wajah dengan dewa kematian. Setelah kejadian perang itu, dia makin penasaran dengan arti kehidupan, tentang kematian, misi jiwa, alasan hidup, pertanyaan-pertanyaan begitulah ya yang menyangkut tentang kehidupan, tentang kesadaran. Setelah selesai perang, dia itu melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran dan dia mengambil spesialis psikiatri. Setelah lulus, dia menjadi dokter psikiater, dan waktu usia 38 tahun, pernah sekali dia sakit parah sampai dia hampir meninggal ya. Dan dia juga ngaku dia pernah beberapa kali mati suri. Kalau bukan mati suri, dia itu sempat hilang kesadarannya. Dia tahu dia meninggalkan badannya. Dan setelah dia sadar, dia cerita waktu dia mengalami mati suri ini atau beberapa kali kejadian hampir mati, dia mencapai tahap pencerahan di mana dia melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Dia menyadari bahwa dirinya itu nggak lagi terbatas, karena kita hidup di 3D kan kita terbatas sama tubuh kita kan. Di masa itu dia merasa dia itu udah nggak terbatas lagi sama apapun, dan dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini kayaknya kejadian yang terjadi sama orang-orang yang pernah ngalamin hal itu ya. Dunia yang dia lihat itu penuh dengan cahaya keemasan, penuh kehangatan. Dia juga bisa merasakan aura-aura dari setiap orang, dan dari aura-aura ini dia bisa melihat kepribadian tiap orang.
Selain itu, dia dapat bonus, dia bisa melihat dunia yang tidak bisa kita lihat kasat mata. Dan setelah kejadian itu, dia menyadari bahwa dunia ini terbagi dua, dunia yang kelihatan dan dunia yang nggak kelihatan. Sebagai contoh, Michelangelo, dia waktu ngelihat sebongkah batu, dia nggak hanya ngelihat itu batu biasa. Kalau kita ngelihat batu kan, oh batu ya kan. Tapi dalam benaknya, dia bisa melihat ada bentuk patung indah di balik batu ini. Maksudnya dia bisa melihat segala potensi yang bisa dihasilkan oleh sebuah batu. Perspektifnya udah nggak lagi terikat sama dunia 3D yang bilang ini batu, ini benda mati, nggak bisa diapa-apain, nggak lagi. Tapi dia bisa melihat segala potensi. Atau istilahnya kesadarannya naik ya. So lanjut kerja. Setelah dia mengamati beberapa pasien, Hawkins menemukan bahwa akar penyebab dari setiap penyakit itu sebenarnya terletak pada sesuatu yang tersembunyi di alam bawah sadar kita. Dan waktu dia menyadari itu, muncullah sebuah ide yang semakin memperkuat kesimpulannya, yaitu ilmu kinesiologi atau ilmu gerak tubuh. Ilmu ini sebenarnya lagi bilang bahwa tubuh manusia itu punya kecerdasan yang tersimpan di dalamnya. Kecerdasan yang melampaui alam bawah sadar kita. Berdasarkan temuannya ini, Dr. Hawkins, dia berpendapat bahwa setiap manusia sebenarnya punya akses untuk mencapai pusat data universal yang biasa kita sebut keilahian atau keberadaan tak terbatas. Tiap orang sebenarnya bisa terkoneksi sama pusat data ini melalui alam bawah sadarnya. Kalau diibaratkan, semua orang itu seperti HP. Jadi HP itu kan kelihatannya terpisah ya. Tapi sebenarnya tiap HP itu tersambung dengan pusat internet. Nah, pusat internet inilah yang disebut pusat data dia itu tadi, kesadaran awal. Tubuh manusia itu punya kemampuan untuk menghubungkan dunia yang terlihat dan dunia yang nggak terlihat. Maksudnya everything is connected. Dunia luar dan dunia dalam itu sebenarnya saling terhubung. Dunia luar itu adalah hasil pancaran dari dunia dalam. Bagaimana perspektif kita menilai dunia luar. Itu semua adalah hasil pancaran dari dunia dalam. Kemudian dia itu membuat skala untuk mengukur tingkat energi yang dimiliki sama tiap orang. Dan dia menemukan bahwa segala sesuatu di dunia, entah apapun itu, entah meja, entah kursi, HP, buku, konten, film, konsep, informasi, bahkan manusia, itu semua bisa diuji energinya dan bisa diklasifikasikan ke dalam tingkat energi. Dan gak peduli apapun kondisinya, pengujian ini bisa dilakukan berulang kali dan tetap mendapatkan hasil yang konsisten. Dan dari situlah dia buat map of consciousness alias tabel frekuensi yang selama ini kita lihat. Jadi tabel ini kayak ranking kondisi batin dari skala 1 sampai skala 1000. Skala 1 itu kayak kok hidup tuh gini banget ya, sampai skala 1000 itu udah level pencerahan maksimal. Sekarang kita bahas tentang 17 tingkat level kesadaran. Energi terendah adalah 20, yaitu rasa malu. Menurut Dr. Hawkins, tingkat energi ini sangat mendekati energi kematian. Maksudnya gimana? Kenapa rasa malu itu adalah energi terendah? Karena rasa malu itu berarti penolakan total terhadap diri sendiri. Biasanya dia itu ngerasa dirinya nggak berharga, kayak nggak layak hidup, sangat rendah diri, dan bahkan dia sendiri ngerasa dia nggak berguna di masyarakat, kayak sampah masyarakat gitu. So, mereka akan menarik diri dari masyarakat, memisahkan dirinya, terpisah dari kehidupan sosial. Kalau misalnya dalam masyarakat primitif ya orang zaman dulu, waktu orang merasa malu, biasanya dia akan meninggalkan kelompoknya, dan tanpa kelompok biasanya akan sangat susah untuk bertahan hidup. Peluang mereka untuk hidup sangat kecil ya. Dan itulah kenapa sangat mendekati energi kematian. Di atas rasa malu itu ada rasa bersalah 30. Perbedaannya rasa malu dengan rasa bersalah adalah rasa malu itu dia nggak menolak seluruh eksistensi dirinya, tapi hanya ke beberapa aspek tertentu dalam hidup. Mungkin dia hanya malu ke bagian ini, tapi bagian itu dia nggak malu. Terus biasa kalau ada rasa bersalah, ini beresiko mengalami penyakit fisik dan mental. Alam bawah sadarnya akan buat dia melakukan kesalahan yang berulang terus dalam hidupnya, termasuk dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan sosial. Jadi dia akan selalu merasa dia itu nggak pernah cukup. Dia akan merasa dia itu selalu salah dan dia itu takut. Sebagai contoh ya, waktu bayi masih dalam perut, mungkin saat pertama kalinya janin itu punya ingatan. Mungkin dia pernah mendengar pertengkaran orang tuanya yang mungkin tidak menginginkan dia, atau kehadirannya buat kedua orang tuanya tidak bahagia atau jadi berantem gitu, atau buat si ibunya nggak bahagia. Nah, si janin mungkin akan punya rasa bersalah. Jadi waktu dia keluar, mungkin dia akan memiliki beberapa penyakit. Ini kondisi khusus ya, nggak selalu terjadi. Kemudian di atas rasa bersalah itu apatif.
50 ya. Pasif itu cuek atau nggak peduli sama dunia luar, nggak peduli dia. Sifatnya dingin. Orang pada tingkat ini dia itu kayak mayat hidup. Dia merasa kayak dalam hidup itu udah nggak ada harapan. Dia bahkan ngerasa kayak hidupnya itu udah berakhir, dunia itu udah berakhir. Udahlah nggak ada harapan lagi, ya udah kayak gini aja datar hidupnya. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan, nggak ada lagi yang bisa diandalkan, dan pasti juga dia nganggap dirinya itu nggak berguna. Contohnya itu seperti para tunawisma atau lansia yang hidup sebatang kara tanpa dukungan sosial. Kalau dalam penelitian Hawkins ya, waktu orang cuek mulai menangis, ini adalah tanda baik. Berarti dia udah mulai berjalan ke arah positif. Jangan kira nangis itu hal yang negatif ya. Artinya dia itu mulai terbuka untuk merasakan dunia. Dia mengizinkan emosinya keluar, to feel that emotion. Dan ini sering juga terjadi di sesi one by one aku. Aku juga sering ketemu sama orang yang dia ngerasa kayak gak ada rasa. Dia kira dia tuh mati rasa, like no feeling. Tapi waktu udah digali lebih dalam, ternyata bukan dia nggak ada rasa. Dia buat benteng pertahanan untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mengizinkan dirinya untuk terbuka, wah, keluar semua emosinya, disitulah dia mulai nangis. It's a good sign, okay? Lebih tinggi lagi yaitu 75, kesedihan. Energi ini menggambarkan kalau orang ini dia itu tenggelam dalam rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa nggak layak, kepedihan masa lalu. Dia sangat terikat dengan kejadian masa lalu dan belum bisa letting go. Jadi kalau buka mulut dia itu pasti komplain, bilang orang nggak baik, bilang orang pernah nyiksa dia, playing victim istilahnya. Kalau orang yang tingkat kesadarannya lebih tinggi dari ini, dia pasti langsung bisa dengar waktu orang buka mulut komplain. Omongannya itu biasa berbasis dengan trauma masa lalu. Dia masih hidup di dunianya sendiri yang dia kira orang jahat sama dia. Padahal no, dia masih terperangkap di masa lalunya. Semakin tinggi, lanjut ke atas, yaitu 100. Ini energi ketakutan, keinginan yang tak terkendali. Energi ini bikin orang terus cemas, kayak hidup di bawah bayang-bayang bahaya, merasa tidak aman. Biasanya dia itu takut kehilangan duit, kehilangan pekerjaan, takut makanannya diambil orang, takut sakit, takut gagal, takut keluar dari zona nyaman, takut berbisnis, takut dia jadi gendut, takut dia jadi jelek, takut pasangannya selingkuh, jadi dia ngecek-ngecek HP pasangannya terus. Dia akan punya banyak pikiran yang buat dia merasa was-was terus. Dia harus selalu berjaga-jaga supaya menjaga dirinya tetap aman. Tapi itu semua adalah basis rasa takutnya. Pikirannya itu dipenuhi sama pikiran. Tapi kalau begini gimana? Atau contohnya orang ini dia nggak berani untuk naik panggung, keluar dari zona nyaman. Udah tahu jelas itu lingkungan toksik, tapi dia nggak bisa keluar dari situ. Dia akan selalu mencari banyak alasan untuk stay there. Tapi nanti kok aku tinggalin gimana? Dia takut untuk menghadapi peluang baru. Dia takut untuk berpidato. Dia takut orang lain ketawain dia. Dia takut ngomong ke bosnya minta naik gaji. Karena dia udah mulai bayangin kalau misalnya dia minta naik gaji, dia bakal dipecat. Dia banyak pikiran negatif kayak gitu. Energinya bikin dia jadi kaku, nggak bisa relax ya, karena dia harus ada di fight mode terus. Tentu aja orangnya overthinking, dan badannya juga pasti akan berbicara dengan dia. Badannya itu lumayan tegang. Biasa kalau dalam kehidupan sehari-hari orang ini sangat defensif. Dia itu suka curigaan orangnya. Dia susah percaya sama orang lain. Dia cenderung mencari rasa aman. Meskipun yang dia alami sekarang itu kayak nggak gitu bagus, tapi demi mencari rasa aman ini, stuck pun nggak apa-apa, nyangkut pun nggak apa-apa, yang penting aku aman. Dr. Hawkins bilang, hidup orang kayak gini itu biasa pikirannya sempit banget, merasa dikekang terus, karena dia selalu membatasi dirinya. Dia nggak bisa melihat peluang di luar zona nyamannya itu. Dan dia nggak punya vision untuk melihat arah yang lebih luas. Terus, kalau misalnya ada orang, akhirnya dia oke, aku keluar dari zona nyaman, aku mau berubah. Dia akan mulai sadar bahwa, oh, dunia luar tuh kayak gini ya. Oh, ternyata hal baru itu begini ya rasanya ya. Kita semua juga pernah keluar dari zona nyaman itu kan. Nah, setelah keluar dari zona nyaman atau mencoba hal baru itu, apa yang kita rasakan? Yaitu kita akan punya keinginan. So, naik ke level selanjutnya, 125, ini adalah desire, keinginan. Ini levelnya orang yang haus banget untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan si doi, cara mendapatkan perhatian, cara cuan gimana, harus dapat cuan 50 miliar dalam 3 bulan. Dia mau mendapatkan apa aja, itu bisa duit, bisa makanan, bisa perhatian, bisa scrolling sosmed sampai lupa waktu, bisa aja kayak mau ngambil pasangan orang lain. Di level ini orang udah nggak takut kehilangan. Sebaliknya,
mereka itu ingin banget mendapatkan sesuatu, tapi dalam tanda kutip rasa takut, dia ingin mengisi kekosongan hatinya sebenarnya. Ada orang yang dia gampang kecanduan untuk belanja online, kecanduan merokok, kecanduan main cewek, kecanduan main yang gak bener, kecanduan main game. Dan dia akan ngerasa kalau misalnya aku putusin hal ini dalam hidupku, dia akan ngerasa kayak hidup itu ada sesuatu kekosongan, kayak ada yang kurang seru. Energinya itu gak pernah puas. Mereka mikir kalau misalnya aku punya ini, aku baru bahagia. Aku harus beli barang branded, aku baru bahagia. Aku harus bisa membanggakan si ini, aku baru bahagia. Aku harus bisa dapat ini, baru aku berharga. Tapi perhatiin ya, dan ini sering banget terjadi di lingkungan kita. Begitu dia sudah mendapatkannya, oke dapat, tapi dia pingin lebih atau dia pingin yang lain. Jadi dia nggak pernah ngerasa puas. Ataupun waktu dia udah dapat, dia tetap ngerasa kayak still kurang, tapi apa gitu. Aku udah mendapatkan apa yang selama ini orang lain udah mendambakan, kayak misalnya pendapatan lah, istri lah, udah beli rumah lah, udah beli mobil, dia udah punya semuanya, tapi dia tetap ngerasa kayak kosong. Nah ini berarti ada di level ini. Ini level yang bikin orang jadi budak dari nafsunya sendiri. Orang yang suka selingkuh juga ada di energi ini. Terus 50 kemarahan, energi marah ini lebih tinggi dari rasa takut. Kalau bisa dibilang lebih positif ya dari rasa takut. Biasa waktu orang lagi marah, dia udah nggak takut lagi. Energi marahnya itu bisa menekan energi takut. Orang di level ini dia merasa dunia itu nggak adil dan mereka bisa melampiaskannya dengan cara ngamuk, entah nyerang orang lain dengan kata-kata atau dengan tindakan. Nggak cuma ke orang lain. Ingat ya, waktu kita menyakiti orang lain artinya kita juga sedang menyakiti diri sendiri. Ada orang dia bisa bentak-bentak, bisa marah galak banget di luar situ hanya gara-gara salah paham kecil dan dia juga nggak ada keinginan untuk, maksudnya gimana, mendalami permasalahannya, mencari keseimbangan dari kesalahpahaman. Enggak, dia langsung nyalain orang. Energinya itu destruktif, merusak. Tapi Dr. Hawkins bilang energi ini ada sisi positifnya. Energi kemarahan itu biasa lebih aktif daripada energi ketakutan yang lebih deket banget sama energi kematian. Dia itu punya tenaga buat melawan. Maksudnya dia itu selalu punya energi yang lebih, tapi sayangnya energi besarnya ini disalahgunakan. Arahnya itu buat menyakiti orang. Dan bayangin kalau energi besar tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, maka energi itu akan bikin jadi chaos. Dia nggak cuma ngerusak hubungan, dia itu bisa merusak dirinya sendiri. Kayak kerjaannya bisa berantakan, hubungannya dengan pasangan juga bisa. Kalau galak-galak sama pasangan kan bisa gitu ya. Hatinya pasti nggak tenang. Naik lagi ke 175. Ini energi sombong. Biasanya di sosial kita, orang-orang kayak gini biasanya nggak bodoh-bodoh amat loh. Biasanya dia itu udah punya beberapa pencapaian. Dia meskipun punya pencapaian ini, pencapaian itu, tapi pencapaian kita itu bukan value kita ya. Di energi sombong ini biasa dia itu punya ego yang tinggi banget. Dia akan selalu merasa dia lebih unggul dari orang lain, entah itu karena duit, entah itu karena jabatan, entah itu karena pekerjaan, entah itu mungkin dia punya berapa pacar atau berapa istri, berapa suami. Contohnya itu kayak orang yang suka pamer di sosmed, lihat hidupku sempurna gitu. Atau mungkin dia suka nyindir orang lain, suka nyakitin orang lain tuh supaya buat dia sendiri ngerasa lebih pintar. Jadi dia itu merendahkan orang lain, meninggikan dirinya sendiri. Mereka itu nggak lagi takut atau ngamuk sembarangan kayak energi yang tadi sebelumnya, tapi mereka itu sibuk membangun tembok lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Demi apa? Demi jaga image-nya. Sebenarnya orang di sini ketakutannya itu besar banget. Mereka itu takut apa? Takut orang lain tahu bahwa kelemahannya itu apa. Jadi meskipun kehidupan sehari-harinya dia itu kelihatan pede, tapi sebenarnya ini masih energi negatif yang bikin hidupnya nggak tenang, masih based on fear. Sekarang kita masuk ke titik perubahannya. Itu di energi 200, keberanian. Energi ini adalah energi pembatas antara energi negatif dan energi positif. Bayangin kayak pintu gerbang gitu ya, yang di bawah 200 tuh biasa hidupnya cenderung berat, penuh drama, penuh trauma. Tapi waktu udah mencapai energi 200 ini oke. Aku bisa hadapi semua ini. Orang udah mulai berani ngambil tanggung jawab atas hidupnya. Dia nggak lagi nyalain orang lain atau menghukum dirinya sendiri. Dia nggak lagi nyalain lingkungan. Di sini dia itu udah mulai mikir kalau dia itu sebenarnya punya kekuatan untuk mengubah hidupnya. Dia udah lagi nggak menggantung kayak kondisi dulu. Entah diem, entah nyalain orang. Dia udah nggak cuek, dia nggak apatis, dia nggak takut lagi. Tapi dia itu udah mulai ada semangat untuk maju. Contoh orang-orang ini, dia itu kayak, oke, aku harus putus sama dia. Oke,
aku harus keluar dari lingkungan toksik. Oke, aku mau resign. Dia itu tiba-tiba mutusin untuk ninggalin ke semua kebiasaan buruknya, dan dia mulai mengarah ke perubahan besar hidupnya. Kayak dia mulai, oke, aku merasa gajiku kurang ya kan, investasi ke dirinya, mulai belajar bisnis, financial, tentang keuangan, potensi-potensi di pasar sekarang itu apa. Meskipun dia takut gagal ya, tapi dia itu at least aku mencoba. Kalau aku nggak coba, aku nggak tahu perubahan apa yang bisa terjadi dalam hidupku. Atau lagi orang yang oke, enough, aku nggak mau gaya hidup kayak gini, tidur larut malam, terus berat badan berat banget ya kan, lemak tinggi banget. Mulai sekarang aku mau diet, dan dia bener-bener ngelakuin hal itu. Jadi kalau kalian nampak orang-orang kayak gini dalam hidup kalian, atau kalian juga, selamat. Di level ini biasa kalau ada rintangan, ada hambatan, ada masalah, itu tidak akan lagi menghentikan langkahku untuk melangkah ke arah kemajuan. Kemudian naik lagi ke level 250. Di sini adalah netral. Di level ini orang itu udah mulai ngerasa santai, relax, gak panik. Dia udah menjauh dari drama-drama hidup. Dia hanya seneng. Dia mungkin hanya sebagai pengamat. Kalau orang yang di bawah level 200, biasanya Tuhan, dia harus jadi milikku. Tapi kalau orang dari level 200, dia bakal bilang, Tuhan, kalau dia bukan milikku, maka jauhkanlah dia dariku. Dia udah mulai berani. Mereka nggak lagi ngejar-ngejar atau sangat bergantung sama sesuatu. Dia juga udah nggak takut lagi kehilangan sesuatu. Energinya itu bakal tenang, fleksibel, kayak air ngalir gitu. Orang di level ini biasanya dia juga udah mulai bisa menerima kehidupannya tanpa komplain, tanpa ngejudge lagi. Ada orang gosip, mungkin dia dengerin ya kan, tapi dia nggak lagi ngejudge. Dia mulai cuma nonton. Dia udah nggak kepo lagi. Dan di level ini biasa orang-orang udah mulai mencari kayak mana ya caranya supaya aku mendapat kedamaian batin. Dia udah mulai mencari-cari ke dunia dalam. Dia udah mulai bisa menerima, dan dia udah mulai bisa mikirin ada cara lain nggak ya. Dia mulai mikirin kayak mana mencari peluang untuk menyelesaikan masalahnya. Lanjut ke energi 310. Ini adalah energi kemauan. Di level ini orang-orang udah punya drive yang kuat. Dia itu udah mulai optimis, punya positive thinking, positive mindset. Dia nggak cuma punya keberanian, tapi dia itu udah punya kemauan keras untuk mengejar atau take action, mencapai mimpinya. Energinya itu produktif ya. Contohnya ini, oke, mulai sekarang aku mau bangun pagi, aku mau lari pagi. Dia udah mulai buat to-do listnya 3 bulan ke depan, hal apa aja yang mau aku capai di tahun ini. Dan dia udah mulai sadar kalau misalnya dalam beberapa bulan aku mau mencapai mimpiku nih, ada rintangan, dia nggak bakal nyerah. Dia bakal mikirin cara untuk menghadapinya dan tetap mencapai mimpinya, goalnya itu apa aja. Mereka udah mulai sadar kalau hidup itu adalah pilihan, bukan lagi nyalain takdir. Dan mereka memilih untuk maju. Mereka juga nggak akan lagi menyalahkan orang lain ya, atau melindungi diri sendiri, atau membentuk tembok untuk melindungi image diri sendiri. Mereka udah mulai mikirin cara, dan dengan positive thinking, positive mindsetnya. Kemudian kita masuk ke level 350. Ini adalah level penerimaan. Ini level yang udah buat hati bergetar positif, nggak lagi dia terpengaruh sama negatif mindset. Kalau level di bawah 200, biasa mereka itu menganggap kebahagiaan itu datangnya dari aspek dunia luar. Tapi kalau udah di atas 200 dan di level penerimaan ini, mereka udah mulai sadar kalau kebahagiaan itu bukan dari luar, tapi dari sini. Dan orang-orang ini udah mulai sadar kalau ada kejadian yang buat dia merasa ke-trigger. Mereka bukan lagi nuduh orang lain, tapi mereka mulai mencari tahu, kenapa ya aku kok bisa ke-trigger waktu pasanganku ini chatting sama orang lain. Mereka bukan lagi nyalain pasangannya gatel atau mau cari masalah. Mereka mulai mencari ke sini, kenapa ya kok bisa aku mau sama pasangan kayak gini. Mereka udah tahu bahwa kebahagiaan hidupnya, kedamaian batinnya itu adalah hasil karya dia sendiri, hasil pilihan dia sendiri, hasil ciptaannya sendiri. Bagaimana duniaku berputar, ini semua adalah pilihanku, gak nyalain takdir lagi. Kekurangan, kelebihan, semua diterima tanpa judgment. Mereka juga gak bakal ngeluh lagi atau ngejudge lagi, karena mereka udah paham kalau tiap orang itu punya perjalanannya masing-masing. Kalau kita lagi bareng orang ini, kita mulai ngerasain energinya itu damai, pengertian. Kita merasa aman sama dia. Dia mulai tahu siapa dirinya, dan dia memilih untuk berjalan di jalan ninjanya. Lanjut ke energi 400. Terus ini biasa dianggap puncak dari pemikir yang logis. Biasanya orang-orang di tingkat ini, mereka itu para ilmuwan, mereka itu para dokter, para penemu. Melalui kecerdasannya, intelektualnya, hasil karyanya, mereka itu memberikan kontribusi ke dunia ini, ke masyarakat, ke lingkungan ini, melalui kecerdasan dan penelitiannya mereka. Contohnya kayak dokter
Dr. Hawkins sendiri. Dunia kita itu mulai upgrade. Kayak misalnya upgrade bangunan supaya bisa mencegah bencana gempa bumi atau banjir. Kayak mana mencegah masalah korupsi. Kayak mana bisa menciptakan produk yang meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana aku bisa menyediakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Mereka akan mulai menyediakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan. Contoh kayak Elon Musk gitu ya kan. Dia mikirin kayak mana caranya kalau misalnya suatu saat bumi ini udah gak bisa ditinggali, manusia-manusia ini mau kemana gitu. Dia mulai menciptakan kayak mana caranya supaya orang-orang bisa pindah planet. Ini adalah batas tertinggi dari kebijaksanaan dan rasionalitas ya kan. Tapi kebijaksanaan dan rasionalitas itu sebenarnya juga ada batas. Bisa diibaratkan begini ya, guru ngajarin murid bagaimana menggunakan kekuatan alam. Murid bakal mencoba memikirkan bagaimana menggunakannya. Tapi si guru bilang, jangan berpikir, tapi rasakan. Dengan kata lain, kalau orang hanya menggunakan tingkat rasionalnya aja, pemikiran logisnya, tanpa membuka diri untuk merasakan, maka kebijaksanaan tentang kecerdasan itu juga pasti ada batasnya ya. Lanjut ke level yang lebih tinggi lagi, 500, cinta. Ini bukan cinta-cinta aku cinta kamu, kamu cinta aku, cinta-cinta di drama ya. Tapi level cinta yang murni, cinta tanpa syarat. Cinta universal, cinta yang gak butuh alasan. Just because pokoknya. Orang di level cinta biasanya dia gak mikirin tentang aku, kamu. Tapi dia bakal mikirin kita. Pikirannya itu aku dan kamu tuh selalu terkoneksi, nggak ada yang pernah benar-benar terpisah. Biasa energinya itu hangat, penuh kasih. Dan biasanya kalau kita ada di sekitar dia tuh energi kita juga ikut vibes-nya naik. Untuk orang di level ini biasanya dia itu udah rela membantu tanpa meminta imbalan, tanpa batasan. Dia bisa memaafkan, dia selalu ikhlas orangnya. Tapi perlu dicatat ya, dia menerima dan memaafkan, bukan artinya dia mengizinkan orang lain memperlakukan dia dengan cara yang sama atau dengan cara yang tidak layak. Nggak sama ya. Kalau dari hasil penelitian Dr. Hawkins, dari 1.000 orang hanya ada 4 orang yang mencapai level ini. Mungkin agak challenging ya, karena kita hidup di 3D, semuanya dengan syarat, bukan tanpa syarat. Naik lagi ke level 540, sukacita. Di level ini orang udah mulai ngerasain bahagia dari dalam. Damai, bahagia, high vibes, positive thinking, positive mindset, penerimaan. Dia udah nggak tergantung lagi sama apapun yang ada di luar. Mereka nggak perlu duit banyak baru merasa bahagia. Mereka nggak harus punya istri, punya anak, punya suami, punya rumah, punya mobil baru merasa bahagia. Mereka nggak perlu validasi dari siapapun. Energinya itu kayak matahari yang menyinari semua orang, nggak milih-milih ya. Kayak matahari kan nyinari semua, nggak peduli siapapun kamu, matahari tetap akan menyinarimu. Kayak gitulah energinya. Mereka benar-benar hidup di momen sekarang, in the present, penuh syukur. Contohnya itu kayak nih, orang di samping kita, kok misalnya dia ketawa, kita itu ikut bahagia, ikut senyum. Mindset dia itu biasa selalu nemuin sisi baik dari segala situasi, even itu masalah kayak nggak baik-baik aja. Dia bisa ngelihat sudut baik, sudut positifnya dari setiap hal, dan ini nggak dibuat-buat. Biasanya waktu kita ada di samping orang kayak gini, kita itu ngerasa kayak aku bisa menceritakannya ke kamu karena aku tahu kamu itu selalu bisa memberikan aku solusi, dan kamu tuh selalu memberikan aku sudut pandang perspektif yang positif. Terus naik lagi ke level 600, ini adalah level kedamaian. Di level ini udah langka banget. Di sini egonya udah kalem, udah bersahabat dia sama egonya. Mereka udah mulai benar-benar ngerasain dari dalam sini kalau mereka dan alam semesta itu satu. Energinya itu tenang banget, kayak danau yang nggak gerak meskipun angin di situ kenceng banget. Biasa guru-guru spiritual udah ada di level ini. Orang yang ada di level ini biasa dengan kehadirannya aja itu kita udah ngerasa damai. Even dia nggak ngomong, apalagi kalau dia ngomong. Kalau dia ngomong, mungkin kamu nggak perlu healing lagi. Dengar dia bicara aja kamu udah ngerasa aku udah healing. Mungkin dengar dia ngomong aja kamu tuh bener bisa ngerasa kedamaian batin, dan tanpa sadar alam bawah sadar kamu itu mulai merasa aman. Kalau kamu mulai merasa aman, kamu akan mulai ngantuk, mulai pengen tidur, dan kamu merasa aman kalau kamu terbuka atau berbicara sama dia karena kamu tahu dia bisa menerima kamu apa adanya. Kalau orang yang levelnya di bawah 200, mereka kan ngelihat segala sesuatu itu terpisah ya kan, aku, kamu, ini batu-batu, rumput-rumput, pohon-pohon. Tapi kalau orang di level kesadaran ini, mereka ngelihat segala sesuatu itu adalah bagian dari kehidupan di alam semesta ini.
semuanya sama dan semuanya layak untuk dicintai tanpa syarat. Dan tentu aja itu mereka memiliki rasa belas kasih yang sangat kuat terhadap sesama, terhadap tumbuhan, terhadap hewan-hewan, terhadap semua makhluk hidup. Dr. Hawkins bilang orang-orang yang udah mencapai level ini makin dikit lagi. Biasa kalau udah hitung-hitung takdir itu pacilan, tak apapun itu udah nggak cun lagi. Dia itu udah nggak mencari-cari lagi kayak apa itu tujuan hidup, apa itu misi jiwa. Mau ngapain dia kali ini ke bumi ini? Apa kehidupan dia di masa lalu? Kenapa kali ini aku milih datang ke bumi ini? Dia udah nggak mencari ini lagi. Coba mikir gini ya, waktu kita mencari hal itu, artinya kita itu lagi memasang batas ke diri kita bahwa oh kali ini aku datang ke hidup ini hanya bisa melakukan hal-hal tertentu, nggak bebas, masih sangat terbatas, masih sangat terikat. Dia hanya membatasi dirinya untuk melakukan hal spesifik aja kayak misi jiwa gitu. Tapi kalau orang yang udah di tahap ini, mereka nggak lagi membatasi dirinya. Karena semuanya satu, semuanya sama, semuanya diterima. Nggak ada yang beda. Dan pandangannya hanya everything is possible. Apapun yang dia mau lakukan itu udah nggak lagi berdasarkan ego, berdasarkan rasa takut. Pandangannya udah luas banget. Dan waktu dia ngelihat segala sesuatu, dia nggak ngelihat dari satu potensi lagi, tapi udah bisa dilakukan. Apapun yang mau aku lakukan, bebas. Nggak ada lagi batasan. Makin tinggi lagi, 700. Ini udah level kesadaran enlightenment. Makin langka lagi tentunya. Dan Dr. Hawkins juga bilang ya, dari sepanjang hidupnya dia ngelakuin eksperimen ini, hanya satu orang yang dia temui energinya berada di 700 ini. Tebak siapa? Mother Teresa. Jadi waktu Mother Teresa ini masuk ke suatu ruangan, energinya itu udah, dalam ruangan itu udah semua udah ngerasain kebahagiaan. Dalam even dia nggak ngapa-ngapain, cuman jalan masuk aja. Kehadiran orang ini udah menghapus segala pikiran negatif kita, rasa beban, masalah dalam hati, dalam pikiran. For your information ya, Mother Teresa itu adalah seorang biarawati yang dulunya dia pernah bekerja di sebuah organisasi untuk memberikan perawatan bagi orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pada zaman itu. Dia dikenal karena hidupnya yang sederhana dan dia murah hati, dia baik hati banget. Dia bekerja di daerah kumuh Kolkata, India, dan karena dedikasinya dia mengabdikan seluruh hidupnya melakukan hal-hal seperti ini. Pada tahun 1979 dia mendapatkan penghargaan Nobel perdamaiannya. Orang kayak gini dia itu punya energi kasih sayang yang besar banget. Dengan natap matanya aja udah cukup bahagia. Waktu kalian ngelihat atau mendengar kisah mereka, kalian tuh udah ngerasa kayak udah nggak ada masalah. Kayak gitulah kira-kira energinya ya. Dan sampailah kita ke tingkat kesadaran tertinggi 1000. Level ini udah bukan level biasa lagi, udah mendekati sosok ilahi. Di level ini go itu udah sepenuhnya lebur. Kita kan itu berasal dari source of love ya kan. Dia itu udah sepenuhnya gabung sama energi ini, source of love. Udah mencapai keadaan no self, no ego. Kalau misalnya kalian melihat toko-toko yang tangannya mengarah keluar begini, nah ini dia yang udah mencapai level kesadaran ini. Tangan mengarah keluar ini melambangkan mereka terus memancarkan kasih dan pencerahan ke dunia luar. Beberapa tokoh di level kesadaran ini kayak Yesus, para Buddha, udah pasti di luar nalar kita. Udah jauh banget. Udah nggak mikir tentang dirinya sendiri lagi karena kamu adalah aku adalah kamu. Karena dirinya sendiri udah mencapai pencerahan, mereka ingin membantu orang lain juga untuk mendapatkan level pencerahan yang sama. Dia ingin membantu sesama. Kalau di lingkungan kita kan biasa kita suka membantu, tapi kita nggak memprioritaskan diri kita sendiri kan. Orang lain duluan, nggak berani say no ya kan. Tapi kalau udah di level ini, dia itu mau membantu, tapi di sisi lain dia membantu, dia nggak kehilangan dirinya. Setelah penjelasan panjang tadi, masuklah kita ke bagian yang udah kalian tunggu-tunggu. Bagaimana caranya mengecek level energi kita? Perlu diingat ya, kalaupun kalian cek energi kalian sekarang, itu akan berubah-ubah. Karena energi kita itu kayak roller coaster, berubah terus naik, turun, tinggi, pasang surut. Bayangin energi kita itu kayak cuaca. Kan cuaca nggak selalu sama persis dalam seminggu, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Kan selalu berubah-ubah. Energi kita juga begitu. Apa sih yang buat energi kita itu berubah-ubah? Satu, emosi dan pikiran. Emosi kita itu punya peran besar loh ya. Misalnya kayak kamu bangun pagi, kamu denger lagu favorit kamu, atau mungkin tadi malam kamu tidurnya kurang nyenyak ya kan. Begitu kamu melek, nah gak nyenyak, itu langsung low vibes di pagi hari. Tapi mungkin waktu kamu makan sarapan, energi kamu
naik, ya kan? Kemudian kamu masuk kerja, ketemu lagi sama bos yang lagi marah-marah, energi turun lagi. Habis itu tiba di waktu makan siang, energi naik lagi. Naik turun gitu. Roller coaster itu dalam sehari ya. Nomor 2 itu interaksi sama orang lain. Pernah kan kamu kalau ngobrol sama teman yang positive thinking, model teman yang more patient, more energy itu, kamu jadi semangat ya kan? Jadi tergantung dengan siapa kamu berinteraksi. Kalau kamu interaksi sama orang positif, otomatis energi kamu ikut naik. Dan udah berulang kali aku ingatin, kalau kamu mau hidup kamu berubah, pindah lingkungan. Kamu nggak bisa berubah dengan lingkungan yang sama-sama terus ya. Aku udah bilang berulang kali. Kalau memang misalnya lingkungan tempat awal kamu berada itu bisa membawa perubahan ke kamu, dari awal kamu udah berubah, nggak bakal nunggu sampai sekarang. Berarti lingkungan itu harus diubah. Dan faktor ketiga yang buat energi kita bisa berubah-ubah yaitu lingkungan dan aktivitas kita. Lingkungan itu ngaruh banget, sumpah ngaruh banget. Bayangin kalau lingkungan kamu itu dipenuhi dengan orang-orang yang mindsetnya terbatas, yang bilang ini nggak mungkin, itu nggak mungkin, sama lingkungan orang yang bilang ayo kita coba, pasti bisa. Terasa itu bedanya. Atau contoh kayak kamu duduk di taman, hanya duduk-duduk baca buku ya kan, sama kamu duduk baca buku di tempat kafe yang ribut banget. Nah di situ aja udah terasa banget energinya berbeda. Lingkungan itu penting banget, oke? Seperti yang udah aku ungkit kemarin, kita nggak butuh alat-alat canggih. Dan kita hanya butuh kejujuran kita, dan dengerin hati, dengerin badan sendiri. Dan kalau kalian misalnya pernah dengar tentang muscle testing, betul banget. Ini juga hasil eksperimennya Dr. Hawkins. So, langkah pertama, kamu boleh pilih kamu mau duduk atau mau berdiri, terserah. Yang penting kamu aman, jauhkan dulu semua distraksi dari kamu. Dan karena eksperimen ini dilakuin bentar aja, 5 menit nggak sampai. Kemudian kamu perlu relax, kamu perlu santai, tarik nafas, buang. Ulangin terus sampai kalian benar-benar fokus, kayak udah nggak ada energi-energi negatif atau energi-energi yang mengganggu, distraction. Kemudian kalian juga boleh tarik salah satu teman kalian, boleh bareng-bareng ngelakuin tes ini. Kemudian langkah kedua yaitu angkat tangan kalian lurus gini sejajar dengan bahu kalian, tapi jangan sengaja kali diginiin ya, nggak usah. Dan berikan pertanyaan ke diri sendiri. Nah, Dr. Hawkins dia itu punya daftar level energi berdasarkan emosi. Nah, kalian boleh screenshot dulu ya. Kemudian untuk melakukan tes ini, kalian minta teman kalian untuk memberikan kalian pertanyaan ini ya, satu persatu nanyanya. Contohnya gini, teman kamu bilang sama kamu merasa kamu nggak berharga, pingin ngumpet. Suruh teman kalian tanya satu-satu, kemudian tekan, tanya satu-satu, tekan gitu, seperti instruksi ini. Nah, kalau teman kamu udah selesai kasih pertanyaan terus dia tekan, tangan kamu itu tetap kuat, artinya pernyataan itu benar atau selaras dengan energi tinggi. Dan sebaliknya, kalau dia udah nanya kamu tapi tangan kamu lemah, berarti salah ya, atau selaras dengan energi yang rendah. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Dr. Hawkins, tubuh manusia itu kayak yang di pembahasan tadi ya, itu kan punya kecerdasannya sendiri ya. Tubuh manusia itu secara alami bisa merespon energi yang lebih tinggi. Dia lebih jujur dari mulut kita. Dia bisa merespon energi tinggi dan energi yang lemah. Kayak gitu aja kamu bisa cek kamu berada di level mana. Kemudian cara selanjutnya, ini dalam jangka panjang ya, jangan cuma ngetes hari ini, pikirin juga seminggu ini aku lebih sering ngerasain emosi apa ya. Misalnya hari ini kamu berada di emosi kemarahan, tapi kemarin kamu mungkin ada di keberanian 200. Kamu buat seminggu atau 2 minggu atau sebulan gitu ya kan, berarti mungkin rata-rata kamu ada di sekitar energi itulah ya. Nah gini caranya, kamu boleh pakai buku atau ambil HP gitu kan. Nah catat itu tanggal, jam kamu ngetes diri kamu sendiri, kemudian level energi kamu. Misalnya hari Senin kamu ada di level ini, hari Selasa kamu ada di level ini, hari Rabu kamu ada di level itu. Kemudian kamu boleh nanya ke diri sendiri, kenapa aku bisa ngerasain level ini? Mungkin kamu berada di level ketakutan. Kenapa kamu berada di level ketakutan? Karena besok mau presentasi ya kan. Nah jadi ini kayak diary energi. Nah lama-lama kamu bakal lihat pola kamu ada di energi mana. Dengan cara ini kalian jadi punya peta energi pribadi ya. Kalian nggak cuma bakal tahu apa energi kalian sekarang, tapi apa yang mempengaruhinya. Bahkan kalau kalian niat banget untuk memperbaiki diri, kalian bahkan bisa mulai menggali, mencari tahu apa penyebab kenapa aku bisa punya energi ini. Kalian bisa langsung healing inner child kalian. Nggak ada level yang salah. Kalau sekarang kamu ada di level apatis, mungkin itu cuma starting point kalian. Bukan artinya kamu itu memang apatis betulan. Energimu bisa naik, tergantung kamu mau ganti atau enggak energinya. Dan bagaimana cara boost energi supaya kita mencapai level kesadaran yang lebih tinggi, aku akan buatkan video terpisah mengenai itu ya. Gak muat di sini. Selalu ingat, metode ini nggak 100% menjelaskan who you are, apa value kamu juga dalam hidup ini. Enggak. Hanya sekedar
metode panduan untuk kamu supaya kamu bisa memahami diri kamu lebih dalam. Selalu ingat kamu punya pilihan untuk memilih frekuensi apa yang kamu mau dan kamu jalani. Dan sebelum videonya berakhir, aku mau kasih informasi terakhir. Kalau kamu masih sangat terpaku dengan apakah aku sekarang di 3D atau di 5D, berarti kamu 3D. Karena kalau di 5D udah nggak peduli sama pertanyaan itu. Seperti penjelasan di depan tadi. Coba kalian tes di mana energi kalian. Tulis di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye.